warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan rahmah dan hidayahnya sehingga pada malam ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam pengajian Zoom malam ini tanpa ada halangan. Semoga tausiah malam ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Malam ini pengajian kita akan diisi oleh Ustazah Dr. Qoriah Siregar, MA. Topiknya di dunia, di tanganku, akhirat di hatiku. Perlu diketahui juga Dr. Ibu Qoriah Siregar juga dosen agama di Institut Teknologi Bandung. Dan juga Ibu ini, Anum dapat referral dari Pak Khairul. Pak Khairul ya Bu ya? Ya, jadi Anum udah lihat YouTube Ibu ini ya sangat berkesan dan Anum iniin ya supaya dapat mengisi acara pengajian malam ini. Jadi Bu, ya pengisian pengajian ini kalau ini ya nggak saya kurang tahu berapa menitnya, tapi boleh Bu ketahui 45 menit is okay, kalau panjang pun bagus juga lebih ini. Terus nanti juga Bu setelah itu ada tanya jawab ya sedikit, yang ini biasanya banyak gitu yang mau menambah ilmu. Ya sebelum nanti kita tutup acara ininya malam ini, dan juga kami mohon doa dari Ibu supaya yang sakit dan juga yang ini ya semoga diberikan kesembuhan Ibu. Ya kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Anum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat ya dari saya buat Bapak Ibu yang tinggal di California dan sekitarnya ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azim. Wa bataghi fima ataqallah ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya amma ba'd. Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini waktu Amerika, waktu California, kita diberikan kesempatan untuk bersiraturahim, bermuajahah, bertatapan langsung walaupun melalui media virtual. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh barokah ya, yang menghantarkan kita ke jalan kecintaan dan kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita umat akhir zaman. Mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Anum ya. Yang pertama mungkin ucapan terima kasih ya atas kesediaannya untuk berdiskusi sebetulnya ya. Jadi berdiskusi dengan ibu-ibu, dengan bapak-bapak yang berhubungan dengan sedikit mungkin yang saya tahu gitu ya, hal-hal yang berhubungan dengan
materi yang tadi insya Allah akan menjadi topik kita adalah dunia di tanganku, akhirat di hatiku. Gitu ya. Jadi ini betulan ngaji ngaji mendekatkan diri ke akhirat ya. Jadi ngaji tasawuf gitu. Jadi tidak, saya sepertinya lebih menarik begitu gitu ya daripada membahas hal-hal kekinian yang sudah biasa menjadi keseharian Bapak Ibu semua. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Qoria Ali Basyah Siregar ya, jadi biasa dipanggil Bu Kori. Saya saat ini berdomisili di Bandung dan alhamdulillah semenjak 2005 menjadi dosen agama dan etika Islam di Institut Teknologi Bandung ya. Mungkin yang orang Jawa Barat dan sekitarnya sudah tahu ya Institut Teknologi Bandung. Baik Bapak Ibu, saya menyiapkan PowerPoint ya. Biasa dosen kalau menyampaikan sesuatu suka tergantung sama PowerPoint. Ya saya, Bu Anung, saya sudah dijadikan admin nggak? Ya. Ibu bisa share kok, bisa langsung share. Oh bisa langsung ya Pak ya? Iya. Terima kasih. Ya, insya Allah ini yang akan menjadi topik kita hari ini ya. Jadi mudah-mudahan saya tidak mengecewakan Bapak Ibu semua. Kita insya Allah tadi menurut Bu Anum 45 menit ke depan insya Allah akan berdiskusi ya, Saya terlebih dahulu menyampaikan materi dulu tentang apa yang saya sebut dengan dunia di tanganku, akhirat di hatiku. Rasanya ini bukan lagi topik yang baru gitu ya. Sudah, saya yakin ibu-ibu juga sudah sering mendapat topik ini atau mendengarkan kalimat ini gitu ya, karena banyak orang yang juga menjadikan ini sebagai jargon, sebagai reminder dalam kehidupannya. Nah, saya mulai dengan ada gambar akhirat dan dunia gitu ya. Mengutip dari apa yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in kepada muridnya. Ketika itu Hasan Al-Basri mengatakan, dunia dan akhirat itu seperti timur dan barat. Jika hatimu condong ke timur, maka engkau akan menjauh dari barat. Begitu juga sebaliknya, jika hatimu condong ke barat, maka engkau akan menjauh dari timur ya. Karena menurut Hasan Al-Basri, dua hal ini adalah hal yang berjauhan gitu ya. Jadi tidak bisa dua-duanya dimasukkan ke dalam hati sekaligus. Nah, tetapi tentu yang dibicarakan Hasan Al-Basri itu adalah urusan batin ya, atau urusan hati. Bukan urusan zahir. Karena kalau berbicara tentang urusan zahir ya, kita sangat bisa meraih dua hal ini sekaligus gitu ya. Insya Allah ajaran Islam yang sangat luar biasa itu mampu menghantarkan kita menjadi hamba yang sukses menggenggam dunia, tetapi juga sukses meraih kebahagiaan akhirat. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang mampu melakukan itu dalam kehidupan kita. Slide berikutnya. Ya, nah ini ada saya kutip gambar fase kehidupan manusia ya. Nah ini lebih kepada dalam rangka saya mengajak kita semua gitu ya, merenungi fase kehidupan kita dari mulai kita from nothing ya, from nobody, powerless gitu ya, dari mulai bayi yang segala sesuatunya hanya disampaikan dengan tangisan, kemudian beranjak kepada
hal berikutnya gitu ya, sampai kemudian menginjak sekolah formal dari mulai tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat atas ya, ada yang S1, S2, S3 bekerja dan kemudian memiliki penghasilan sendiri, dan akhirnya kita kembali lagi ke fase yang hampir mungkin di awal gitu ya, kita kemudian menjadi tua, tidak mampu apa-apa dan akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hanya sekedar reminder saja. Mungkin Bapak Ibu bisa menilai saya tuh sekarang sudah di fase yang mana ya gitu ya. Ternyata sudah lebih banyak fase yang kita lewati gitu ya daripada yang belum gitu ya. Jadi untuk itu kita memang harus mempersiapkan diri ya, harus siap untuk melewati fase-fase berikutnya itu dengan penuh kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fase-fase kehidupan itu ternyata juga dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu di Ar-Rum 54 ya. Jadi kata Allah, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin ya. Allah menciptakan kamu dari keadaan lemah seperti yang tadi ya. Jadi dari sesuatu yang bersifat powerless ya, tidak bisa apa-apa gitu ya. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah ya. Kemudian Allah membuat kita setelah lemah itu menjadi punya kekuatan. Baik itu kekuatan secara fisik, kekuatan secara pengaruh gitu ya, kekuatan secara kekuasaan, kekuatan secara ekonomi dan lain-lain. Nah, kemudian kata Allah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'f wa syaibatan ya. Nah, kemudian Allah menciptakan kita ya, kemudian menjadikan kita setelah kuat itu menjadi dha'fan, menjadi lemah kembali wa syaibatan ya, dan beruban ya. Nah, mungkin di antara kita sudah hampir sampai ke fase yang ini gitu ya, rambut sudah berubah warna gitu ya, gigi sudah tak lagi lengkap, jalan sudah tidak lagi seperti biasanya gitu ya, dan kemudian Allah dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha menguasai ya. Jadi kita mulai dari reminder tadi bahwa Allah ciptakan dari mulai lemah ya, kemudian Allah berikan kekuatan dan kemudian pelan-pelan Allah ambil dan Allah cabut kekuatan itu ya. Dan tentu kita harus menyadari ya bahwa inilah siklus kehidupan ya. Bahwa kehidupan kadang-kadang kita sebagai manusia suka lupa ya. Jadi makanya kata-kata manusia itu yang bahasa Arabnya An-Nas atau insan itu berasal dari kata nisyan ya. Nisyan itu adalah tempatnya lupa. Jadi karena kita sering lupa ya, sering melampaui batas, bahkan kadang-kadang kita sering latah ya. Maka untuk mengetahui peran kita di dunia ini yang sebenarnya dan apa sih tujuan hidup kita gitu ya. Hari ini kita akan mencoba melakukan, mari sama-sama kita mencoba melakukan koreksi, refleksi, kontemplasi, bahkan introspeksi ya, dari apa yang sudah kita lakukan dan insya Allah akan menjadi lebih baik ke depannya. Nah, Bapak Ibu, hadirin rahimakumullah, ini kehidupan manusia dari alam ke alam, saya yakin ini pun tidak hal yang baru buat Bapak Ibu ya. Karena kita tahu bahwa kita sudah melalui beberapa alam ya. Kalau kita lihat kan di bawah itu dimulai dari alam ruh ya. Ketika kita di alam ruh melalui surah Al-A'raf ayat 172, Allah pernah meminta komitmen kepada kita gitu ya. Ketika kita di alam ruh, Allah pernah meminta komitmen kepada kita. Komitmen apa yang diminta oleh Allah? Ternyata Allah meminta komitmen dengan satu pertanyaan yang sama ke seluruh manusia ketika manusia berada di alam ruh.
menurut Al-A'raf 172 pertanyaannya adalah alastu birabbikum ya. Nah, alastu birabbikum itu apa artinya? Kira-kira begini ya. Hai ruh gitu ya, ketika kamu nanti sudah masuk ke tubuh manusia, apakah kamu akan mengakui saya sebagai Rabb gitu ya, sebagai Tuhanmu? Ternyata seluruh ruh manusia yang berada di alam ruh ketika itu menjawab dan memberikan jawaban yang sama, qalu bala syahidna ya. Ya Allah, kami bersaksi, kami berjanji, kami berikrar engkaulah yang akan kami jadikan sebagai Tuhan ya. Makanya di dalam Islam menurut hadis kullu waladin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu lahir dalam keadaan suci, bersih, putih, tidak ternoda gitu. Orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dan itu berlaku sampai seseorang dewasa. Maka dalam Islam ketika seseorang meninggal sebelum baligh, sebelum dewasa, maka dia akan langsung masuk surga. Tetapi kita kan sudah tidak lagi di tahapan itu ya. Kita semua sudah melewati tahapan itu dan siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, suatu saat nanti kita akan dimintain LPJ kata orang Indonesia ya. Apa LPJ? Laporan pertanggungjawaban. Nah, kemudian banyak tentu Bapak Ibu sudah sangat mafhum ya apa yang kita lakukan di alam ruh. Saya ingin menyebutkan satu lagi, ternyata ketika kita berada di alam ruh, kita sudah berkomitmen juga dengan Allah, kita sudah menyampaikan keinginan kita kepada Allah ingin berapa lama kita hidup di dunia ya. Maka menurut Quran surah Al-A'raf ayat 34 ya, kata Al-Qur'an, walikulli ummatin ajal fa ija jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi sesungguhnya ajal manusia itu ada di tangan Allah, maka tidak bisa ditunda sedetik pun dan dipercepat satu detik pun ya. Jadi umur adalah urusan Allah ya. Jadi kalau menurut dari ayat ini, maka secara kuantitas umur seseorang itu tidak mungkin bertambah ya. Maka memang yang paling bagus ketika mendoakan seseorang, yang didoakan adalah keberkahan umurnya ya, untuk menambah kualitas umur. Nah, kemudian tentu ke alam rahim jamaah Nusantara Muslim California ini saya lihat lebih banyak ibu-ibu ya. Jadi kita ibu-ibu diberikan Allah keistimewaan dengan memiliki rahim. Rahim itu adalah artinya tempat yang penuh dengan kasih sayang. Karena wanita memiliki tempat yang penuh dengan kasih sayang, maka Allah ganjar dengan menempatkan jannah, menempatkan surga di telapak kaki seorang ibu. Ya. Jadi itu keistimewaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada wanita ya. Sehingga ketika seorang wanita qadarullah meninggal ya dalam keadaan melahirkan, maka seorang wanita itu juga diganjar dalam keadaan syahidah. Nah, berikutnya tentu alam yang kita sedang jalani sekarang ya, alam dunia, dan itu hanya sebentar ya. Ada yang 60 ya, atau bahkan ada yang 20, ada yang 30, ada yang 60 tadi sesuai dengan kontrak kita dengan Allah. Tapi perlu diingat dan perlu digarisbawahi ya bahwa alam dunia ini menurut menurut surah Al-Hadid walaupun sebentar, dan Allah mengatakan ya'lamu innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Jadi ketahuilah bahwa dunia itu adalah permainan dan sendau gurau ya. Nah, walaupun kita hidup di sini, tapi kita harus meyakini bahwa kita berada di dunia ini sangat sebentar ya. Bahkan kalau kita lihat berbagai ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang dunia, tidak satupun gitu ya, tidak satupun dari ayat-ayat Al-Quran itu yang memuji kehidupan dunia ya. Nah, jadi itu yang akan kita lihat hari ini ya. Bukan berarti tadi kita tidak bisa menguasai hidup bahagia dan sukses di dunia, justru harus ya. Tetapi kita harus sadar bahwa dunia itu hanyalah sementara, hanyalah sebagai alat, bukan
goyah ya, bukan tujuan. Nah, kemudian alam kubur gitu ya, dan alam akhirat. Nah, kalau kita lihat ini ya, alam roh, alam kubur, alam dunia, alam kubur, dan kemudian setelah alam kubur itu alam-alam berikutnya itu adalah bagian dari akhirat. Jadi panjang banget ternyata Bapak Ibu ya, alam akhirat itu. Kalau kita ingin mudik ke sana gitu ya, saya yakin kalau Bapak Ibu ingin mudik ke Indonesia, pasti persiapannya itu luar biasa ya. Saya yang mudik antar kota saja gitu ya, dari Bandung ke Medan, itu persiapannya betul-betul tidak ujuk-ujuk ya, kata Bu apa tadi yang dari Subang ya, tidak tiba-tiba begitu. Tetapi dipersiapkan sedemikian rupa sehingga kepulangan kita itu betul-betul membahagiakan. Apalagi Bapak Ibu yang dari California ingin mudik ke Indonesia, saya yakin persiapannya juga jauh lebih betul-betul dipersiapkan dengan baik gitu. Apalagi kepulangan kita ke akhirat ya, yang masih sangat panjang dan sangat jauh gitu ya. Maka tentu kita juga harus mempersiapkan diri kita untuk menuju ke sana ya. Akhirat itu dari istilah Arab itu, akhirat itu artinya adalah sesuatu akhir yang tidak ada ujungnya lagi gitu. Jadi kalau umpamanya perjalanan yang kira-kira masih ada ujungnya itu dalam bahasa Arab itu akhir saja atau akhir ya, akhir. Jadi ada yang lain gitu ya. Jadi umpamanya saya masuk ke ruangan ini, ada ruangan satu lagi itu namanya akhir, tetapi kalau akhirat itu sudah tidak ada lagi ya. Jadi nanti di akhir hanya ada dua tempat, surga dan neraka ya. Jadi walaupun nanti ada orang-orang yang sudah masuk surga khalidina fiha abada gitu ya, orang yang beriman tapi dia berbuat keburukan ya, melakukan dosa dan lain-lain, itu akan masuk ke neraka, dan setelah melakukan terhadap pencucian dosa kesalahan yang dilakukan itu kemudian baru masuk surga ya. Jadi luar biasa kalau kita lihat panjangnya, karena memang panjang seperti ini, maka kita memang harus mudiknya harus betul-betul dipersiapkan gitu ya. Karena apalagi ini mudiknya nggak bisa direncanakan ya. Apakah kita mau mudik tahun depan, atau kita mau mudik bulan depan, atau pekan depan, atau wallahu a'lam apakah satu hari atau beberapa jam kemudian ya. Karena tadi ijazah ajaduhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ayat Al-Qasas, ayat ayat 77 ini menyampaikan kepada kita, wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya ya. Jadi kejarlah atau gapailah yang menjadi tujuan kita itu adalah darul akhirah, tetapi tentu kata Al-Qur'an juga wala tansa nasibaka minad dunya ya. Jangan pernah melupakan bahagianmu di dunia. Jadi kalau begitu memang walaupun tadi akhir adalah goyah, akhirat adalah tujuan gitu, tetapi dunia kata Allah kita juga jangan melupakan kehidupan kita di dunia. Kita harus mampu menggenggam dunia. Kita harus mampu menjadikan dunia ini sebagai alat ya. Alat apa? Alat kesuksesan kita menuju akhirat. Alat kebahagiaan kita menuju akhirat, sabil, jalan atau wasilah ya untuk kita untuk menggapai kebahagiaan dan kesuksesan yang sesungguhnya gitu ya. Nah, sebetulnya ayat ini ya, kalau Bapak Ibu sempat melihat nanti asbabun nuzulnya, sebetulnya ayat ini asbabun nuzulnya Allah turunkan kepada Qarun ya. Saya yakin Ibu-ibu, bapak-bapak sudah mafhum siapa Qarun ya. Qarun itu adalah sepupunya Nabi Musa menurut satu riwayat gitu ya. Dia diberikan rezeki yang luar biasa dari segi harta gitu ya, tetapi ternyata
hartanya itu tidak dijadikan sebagai sarana untuk menggapai kebahagiaan akhirat, dan kemudian untuk menjadi ibrah, ya, untuk menjadi ibarat, untuk menjadi tamsilan, untuk menjadi contoh bagi kita. Kemudian Allah tenggelamkan Qarun bersama hartanya, ya. Maka sekarang di Indonesia kalau mencari sesuatu harta terpendam itu disebut sebagai harta karun, ya. Jadi berasal dari Qarun. Jadi akhirnya adalah darul akhirah, tetapi wala tansa nasibaka minad dunya, ya. Jadi jangan pernah melupakan kehidupan dunia, ya. Jadi tentu kita usaha-usaha yang kita lakukan untuk menguasai dunia, untuk memaksimalkan berbagai macam potensi sumber daya alam yang ada di dunia ini Allah peruntukkan untuk kita, ya. Tetapi tentu sifatnya tidak abadi, ya, sifatnya tidak kekal, ya, sifatnya hanya sementara. Nah, kemudian ini sebetulnya hadis yang yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi ini merupakan hadis qudsi yang menceritakan tentang dialog antara Jibril dan Muhammad, ya. Jadi intinya walaupun mungkin ada redaksi yang berbeda gitu, ya. Jadi intinya bahwa ada 3 wasiat Jibril kepada kita dalam menjalani hidup ini, gitu, ya. Apa kata Jibril, ya? Nah, dari hadis ini ditunjukkan bahwa manusia itu memiliki kebebasan, ya, freedom, diberikan kebebasan untuk memilih. Kata Jibril, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hai Muhammad, yang tentunya tidak hanya kepada Muhammad ini, ya, kepada Muhammad saja Jibril mengatakan begitu, apalagi kepada kita umatnya, gitu, ya. Hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya engkau pasti mati. Jadi nikmatilah dunia ini, gitu kira-kira kata Jibril. Nikmatilah dunia ini, sukailah apa yang engkau sukai dari dunia ini, tetapi jangan lupa bahwa engkau pasti mati, gitu, ya. Artinya tidak masalah menguasai dunia, tidak masalah berbahagia, sukses menggenggam dunia, tapi tidak boleh lupa bahwa kita akan kembali kepada Allah. Kemudian wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariqah, ya. Cintailah siapapun yang engkau sukai di dunia ini. Cintailah siapa dan cintailah apa, ya, yang ingin engkau sukai dan cintai di dunia ini, ya. Tapi kemudian kata Jibril, sungguh kalian akan berpisah. Jadi begitu, ya, kalau kita mencintai seseorang, pasti qadarullah kita akan berpisah. Kalau kita tidak meninggalkan, kita akan ditinggalkan, gitu, ya. Baik mungkin ditinggalkan dalam keadaan berpisah hidup, ya, atau mungkin ditinggalkan karena berpisah meninggal dunia. Jadi harus siap dengan kondisi begitu, ya. Kita mencintai anak-anak, ya. Nah, nanti, ya, kalau kita tidak meninggalkan anak, nah anak yang akan meninggalkan kita. Begitu juga kecintaan kita kepada yang lain. Dan yang terakhir kata Jibril, wa'mal ma syi'ta fa innaka laqih, ya. Berbuatlah sesungguhnya, karena sungguh pasti engkau akan berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan mendapatkan balasan dari perbuatan, ya. Jadi terserah lo lah, gitu, ya. Kata orangnya, terserah lo mau buat apa, ya. Terserah lo mau buat semau gue. Tetapi kamu harus tahu bahwa apapun yang kamu lakukan itu pasti ada balasannya. Kamu akan menerima balasannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, ya. Jadi apapun yang kita lakukan, baik itu kebaikan yang sebiji atom sekalipun, gitu, ya, ataupun keburukan, itu pasti akan kembali kepada kita, ya. Maka kehidupan dunia itu diistilahkan dengan ad-dunya mazra'atul akhirah, ya. Dunia itu adalah tempat bercocok tanamnya akhirat, ya. Jadi boleh kamu hidup sesukanya di dunia, mencintai siapa yang kamu cintai, ya, melakukan apapun, tetapi ingat bahwa apapun yang kamu lakukan itu akan kembali kepada dirimu, ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi reminder bagi diri saya secara pribadi, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi reminder bagi Bapak Ibu semua.
Nah, kalau kita lihat di hadis lain ya, di hadis lain ada tambahan riwayat di hadis lain, kata hadis lain ini mulianya seorang mukmin, masih hadis yang sama tetapi dari riwayat yang berbeda ya. Mulianya seorang mukmin itu dilihat dari seringnya seseorang itu sholat malam ya. Jadi kemuliaan seseorang itu, kata hadis ini, adalah seberapa sering seseorang itu bermesraan dengan Allah dalam 2/3 malam gitu ya. Ketika orang lain tertidur, dia kemudian bangun dan menyampaikan keinginannya kepada Allah, berkeluh kesah kepada Allah. Dan yang satu lagi adalah orang yang tidak terlalu terpengaruh terhadap orang lain. Jadi tadi hidup di dunia tetapi tidak terlalu terpengaruh terhadap kondisi dunia ini. Umpamanya ketika dia kehilangan apa yang dia miliki, itu tidak membuat dia menjadi stres atau bahkan bunuh diri gitu ya. Ya bersyukur terhadap apa yang dimiliki tetapi tidak kubur ketika Allah mengambil apa yang kita miliki itu. Itu kira-kira ya. Riwayat lain dari hadis qudsi ini. Nah, ini ada rambu-rambu lalu lintas ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin menggenggam dunia, tetapi kita ingin menuju akhirat? Nah, tentu salah satu tujuan dari beragama itu adalah supaya hidup kita teratur, ya, supaya hidup kita terarah, supaya kita tidak perlu lagi mencari-cari aturan lain, karena aturan lain itu sudah Allah titipkan melalui Al-Quran dan Sunnah. Makanya kata Rasulullah, taraktu fikum amrain gitu ya. Lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata Rasulullah. Jadi rambu-rambunya adalah ketika kamu ingin pergi ke satu tempat gitu ya, maka kamu harus mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Kalau sekarang barangkali dengan sistem digital semuanya sudah digital ya, kita sudah punya map digital gitu ya, tapi itu pun merupakan bagian dari rambu-rambu ya. Jadi kalau kita ingin sampai kepada tujuan yang sebenarnya ya, maka kita harus mengindahkan rambu-rambu. Kalau kita ingin pergi satu tempat, kita nggak tahu tempatnya di mana, kita nggak peduli terhadap rambu-rambu, maka kita masuk ke dalam golongan yang kita berulang-ulang menyebutnya di surah Al-Fatihah, apa dia? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jadi kita akan mengalami kesesatan dalam hidup ini. Nah, jadi rambu-rambu itu kata Rasulullah hanya 2, yaitu kitabullah wa sunnatu Rasulillah, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah ya. Jadi karena memang semuanya ada di situ, maka hidup yang benar itu adalah hidup yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah gitu ya. Hidup yang benar itu adalah mengikuti aturan kehidupan dunia gitu ya, tapi tetap harus yakin bahwa tujuan akhir kita adalah akhirat. Nah, jadi tadi rambu-rambu itu salah satunya tentu diperlukan untuk memerankan ya hidup kita sebagai hambanya Allah ya. Jadi yang menjadi tujuan hidup kita gitu ya, menjadi tujuan dan fungsi hidup kita yang pertama tentu adalah menjadi abid ya, menjadi hamba. Kata Az-Zariyat 56 ya, ini saya kutip dari Raghib Al-Asbahani gitu ya, dari buku Raghib Al-Asbahani, menjadi hamba ya. Jadi di surah Az-Zariyat ayat 56 itu kata Allah, ini saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak sudah hafal semua, apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia itu adalah tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Jadi peran kita, fungsi kita adalah sebagai abid, sebagai hamba ya. Jadi sebagai hamba tentunya dari yang menciptakan kita, dari yang menghambakan kita ya. Maka konsekuensinya segala aturan dan larangan yang disuruh dan dilarang oleh yang menghambakan kita, siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, rasional atau tidak rasional menurut kita apa yang disuruh dan dilarang itu, kita hanya bisa sami'na wa ata'na tau'an au karhan ya. Jadi saya taat dan saya dengar dan saya taati, baik itu secara sukarela maupun secara terpaksa ya. Jadi sebagai hamba ini kita memiliki peran yang sama dengan jin ya.
Jadi nanti ketika kita dimintain LPG sebagai hamba, itu juga dilakukan oleh Allah kepada jin, gitu ya. Nah, yang kedua ini adalah peran sebagai khalifah, ya. Nah, peran sebagai khalifah ini adalah peran yang sangat istimewa yang hanya mampu diemban oleh manusia melalui kakek moyang kita. Ini kan saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak juga sudah sering berulang-ulang membaca Al-Baqarah 30 ini ya. Yang ini kan sampai 36 itu dialog panjang antara Allah dan malaikat ketika Allah akan menciptakan Adam dan mengangkat Adam menjadi khalifah, gitu ya, menjadi khalifah. Nah, ketika ditawarkan ketika itu pada malaikat bilang qulu la ilma lana illa ma 'allamtana, ya. Jadi intinya kata malaikat wallahu a'lam, ya Allah saya nggak bisa, gitu ya. Nah, ternyata ditawarkan kepada jin, tapi itu akhirnya juga mengundang kakek moyangnya jin itu akhirnya menjadi iblis, ya. Panjang ceritanya, dan kemudian di Al-Qur'an dikatakan ditawarkan kepada gunung-gunung tidak mampu, tetapi ketika itu diambil oleh kakek moyang kita, diambil oleh Adam, kita sebagai anak cucunya Adam, maka siap atau tidak siap kita berperan sebagai khalifatullah, ya, sebagai wakil Allah di muka bumi. Nah, nanti kita LPJ-nya lebih panjang daripada jin. Selain LPJ kita sebagai abid, sebagai hamba, kita juga akan dimintain LPJ sebagai khalifah, ya, sebagai wakil Allah di muka bumi. Tentu sebagai khalifah setidaknya ada 2 konsekuensi yang mengikuti kita, ya. Yang pertama, sebagai khalifah kita diberikan kewenangan oleh Allah tadi, ya, untuk mencintai dunia, untuk menguasai dunia, ya, untuk memimpin dunia, untuk memanfaatkan dunia semaksimal mungkin, ya, demi memudahkan kehidupan kita, ya. Jadi tadi diberikan kewenangan, tetapi karena kita bukan pemilik dunia yang sebenarnya, bukan pemilik harta yang sebenarnya, bukan pemimpin yang sebenarnya, tetapi kita hanya wakil, maka kita pun akan siap nanti dimintain LPG-nya sebagai wakil Allah di muka bumi, ya. Jangan-jangan kita belum sukses menjadi wakil Allah di muka bumi. Kita belum mampu memerankan peran kita sebagai khalifatullah di muka bumi, ya. Nah, yang ketiga, menurut buku ini, peran yang ketiga itu adalah imarah, walaupun sebetulnya imarah ini itu adalah bagian dari khalifah, ya. Imarah ini adalah hamba yang dipercaya untuk membangun peradaban, gitu ya, membangun peradaban dunia, ya, membangun peradaban. Nah, peradaban ini tentu bedanya dengan khalifah. Kalau khalifah tadi kan sesuatu yang kita bangun yang berhubungan dengan kepemimpinan kita secara umum, ya, baik itu sebagai mengelola dunia secara fisik, gitu ya, maupun mengelola secara peradaban, pertanggungjawaban kepemimpinan, gitu ya, dakwah dan lain-lain. Tetapi imarah ini adalah bagaimana kita mampu memakmurkan peradaban dunia, ya, dengan dengan ajaran-ajaran Islam, ya, dengan pesan-pesan Allah melalui Al-Quran, dan tentu juga pesan-pesan Rasulullah melalui hadisnya, ya, karena tentu sebagai orang Islam kita yakin seyakin-yakinnya bahwa segala yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, segala yang dicontohkan oleh nabinya, itu adalah sesuatu yang paling baik dan yang paling cocok serta paling sesuai dengan fitrah kemanusiaan, ya. Jadi itu kita jadikan sebagai jalan, ya, sebagai giroh, sebagai semangat, ya, untuk memakmurkan peradaban dunia, ya, tentu dengan rambu-rambu yang ada di Islam yang kita yakini bahwa itu tidak hanya mampu memakmurkan umat Islam, tetapi bersifat rahmatan lil alamin, ya. Jadi bersifat rahmatan lil alamin. Selanjutnya, aduh ini Bu Anum, saya kebablasan ini Bu Anum. Ya. Nah, bagaimana sih usaha yang harus kita lakukan, gitu ya? Saya mengistilahkannya sebetulnya istilah
dari Yusuf Qaradawi ini bagaimana kita mengemas aktivitas itu menjadi ibadah gitu ya. Saya ingin menyampaikan agak lebih puitis sedikit gitu ya. Bagaimana agar setiap lelah kita itu bernilai lillah ya. Karena secara umum ya, sesuatu yang disebut ibadah itu adalah segala sesuatu aktivitas yang diridhoi Allah ya. Jadi aktivitas ibadah itu tidak hanya khusus kepada ubudiyah yang langsung kepada Allah ya, seperti sholat, saum, zikir, doa, sedekah dan lain-lain. Tidak hanya itu ya, tetapi segala aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan ketika tidur itu bisa dianggap sebagai aktivitas ibadah ya. Menurut Yusuf Qaradawi 5 hal ini harus kita lakukan ya supaya semuanya bernilai ibadah ya, supaya semuanya bernilai ibadah. Apa itu? Pekerjaan dan aktivitas kita harus legal menurut Islam. Jadi kita harus menghindarkan segala pekerjaan, segala aturan dalam hidup kita yang bertentangan dengan aturan Islam. Nah, kemudian disertai dengan niat yang baik, artinya dimulai dengan niat. Kata hadis yang sangat terkenal, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ya. Jadi segala sesuatunya itu harus dimulai dengan niat dan Allah akan memberikan reward sesuai dengan apa yang kita niatkan. Jadi kalau kita meniatkan apa yang kita lakukan itu untuk dunia, kata Allah kita akan meraih kesuksesan dunia, tapi hanya berhenti di situ gitu ya. Kemudian mengerjakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika kita sudah berniat lillah, maka tidak ada lagi pamrih ya, tidak ada lagi, kita tidak lagi butuh penghormatan atau penghargaan dari manusia. Kita tidak lagi butuh berapa banyak like yang kita terima gitu ya. Kita tidak lagi butuh berapa orang yang memberikan komen kepada status, update status kita dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian mematuhi ajaran Allah, tidak melakukan penipuan, tidak berkhianat, tidak berbohong ya, dan kemudian tidak membuat kita meninggalkan kewajiban agama. Ya, jadi aktivitas kita itu tidak membuat kita jauh dari Allah, tidak membuat kita menjadi melanggar aturan-aturan Allah. Nah ini baru kembali tadi. Jadi bagaimana kita menyikapi dunia ya? Tadi sebetulnya sudah saya sampaikan juga di atas ya. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun ya, kata Quran surah Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau ya. Tetapi wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum ya. Tetapi jika kamu beriman dan bertakwa kepada Allah, akan memberikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta hartamu ya. Jadi bagaimana kita mengemas dunia yang kata Allah hanya permainan, hanya senda gurau, hanya zina gitu ya. Zina itu hanya perhiasan, identik dengan kesenangan kepada anak-anak, kepada wanita dan lain-lain. Dan memang begitulah dunia gitu ya. Kalau kita tidak menyadarinya, kalau kita nggak punya rem, kalau kita nggak punya guidance ya, nggak punya aturan, maka kita akan sangat mudah kebablasan dan terperdaya ya, dan terperdaya dengan dunia ya, terperdaya dengan dunia yang hanya sebentar ini. Nah kemudian ditambah dengan hadis berikut ya. Jadi kalau umpamanya dunia ini untuk kita hanyalah begitu juga seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tadi kata Allah wala tansa nasibaka fid dunya, jangan pernah melupakan kehidupan dunia. Tetapi ketika membandingkan dunia dengan akhirat, Allah selalu lebih cenderung memberikan pujian gitu ya, memberikan support kepada kita untuk mempersiapkan diri untuk akhirat ya. Begitu juga sebetulnya hadis ya. Jadi saya mengutip hadis ini ya, kata Rasulullah,
ada kecintaan apa aku dengan dunia gitu ya. Aku di dunia ini tak lain kecuali hanya sebagai seorang pengendara yang mencari tempat berteduh di pohon ya untuk beristirahat sejenak lalu meninggalkannya. Jadi kata Allah, kata Rasulullah bahwa bagaimana kita memperlakukan dunia? Jadikanlah kita memperlakukan dunia itu seperti kita sedang lewat di sebuah pohon, gitu ya. Kita berteduh sebentar di pohon itu, ya. Kita menikmati keindahan pohon, kita kita berlindung ya dari panas, dari hujan barangkali dari pohon itu, tetapi kita harus yakin bahwa itu adalah tempat pemberhentian kita yang sebentar, gitu ya. Kemudian di sebelahnya hiduplah sebagai orang asing, ya, kata Rasulullah, kun bid dunya ka'annaka gharib, ya. Hiduplah di dunia itu seperti musafir, ya, seperti orang asing, ya, seperti musafir yang sedang melewati, nggak terlalu kecil sepertinya Bapak Ibu ya, saya juga nggak bisa lihatin, seperti seorang musafir yang sedang melewati sebuah tempat, gitu ya. Dan biasanya seorang musafir itu tidak terlalu memperhatikan, gitu ya, tidak terlalu ingin memiliki apa tempat atau sesuatu tempat yang dilewati, karena dia yakin dia akan menuju ke suatu tempat yang pasti ini hanya sebagai tempat dia singgah, gitu ya, tempat dia melepas lelah, atau tempat dia mengisi bekal, gitu ya, mengisi bekal, mempersiapkan bekal untuk terus berjalan menuju sebuah tempat yang menjadi tujuan dia. Jadi kata Rasulullah seperti itu ya. Jadi anggaplah dunia ini seperti kamu berhenti di sebuah pohon dan berhenti sebentar di sebuah pohon itu, dan kemudian jadikanlah dunia itu seperti kamu orang asing, orang yang musafir ya, yang hanya menjadikan dunia itu sebagai sabil, sebagai jalan ya, sebagai jalan tempat berlalu, atau sebagai alat ya, sebagai alat supaya nanti ketika sampai ke goyah, sampai ke tujuannya itu betul-betul bisa selamat, gitu ya, betul-betul bisa selamat, betul-betul bisa sukses, gitu ya, betul-betul bisa sukses. Nah, tetapi kembali lagi bukan berarti bukan berarti Bapak Ibu kita tidak boleh kita tidak boleh menggenggam dunia ya Ibu. Saya berulang-ulang mengatakan bahwa kita sangat boleh menguasai dunia. Kita boleh menjadi orang dan harus menjadi orang kaya ya. Kita harus menguasai ilmu teknologi, kita harus menguasai sains ya. Kita harus menguasai peradaban gitu. Tapi kita harus ingat bahwa kita memiliki keterbatasan. Nah, kalau kita lihat berbagai macam sirah nabawiyah gitu ya, banyak sahabat Nabi ya, Sulaiman adalah nabi yang Allah berikan kekayaan luar biasa, tetapi kekayaan Sulaiman itu justru Sulaiman jadikan sebagai cara untuk mendekatkan dia kepada Allah ya. Nah, dalam sirah nabawiyah juga dicatat bahwa ada 5 orang sahabat ya yang kaya raya ya. Abdurrahman bin Auf, kemudian Zubair bin Awam, ada Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidullah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang paling kaya itu adalah Abdurrahman bin Auf. Dari sejarah diketahui bahwa total kekayaan yang ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf untuk keluarganya ketika itu sekitar 6 triliun ya, 6,5 triliun gitu kira-kira ya. Tetapi ternyata kekayaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf itu justru menghantarkan dia lebih dekat kepada Allah. Bahkan Abdurrahman bin Auf pernah iri kepada sahabat-sahabatnya yang Allah berikan cobaan kemiskinan gitu ya. Ketika itu Abdurrahman bin Auf sedang berpuasa, dilayani oleh istrinya dengan makanan yang sangat enak, tapi ketika itu Abdurrahman bin Auf begitu bersedih. Kenapa? Karena ternyata menurut dia ada orang yang memiliki kesolehan yang lebih dari dia, tetapi
tidak memiliki harta gitu ya, yaitu Mus'ab bin Umair. Jadi kalau Bapak Ibu pernah baca, Mus'ab bin Umair itu adalah salah satu sahabat yang Allah coba dengan kemiskinan sehingga dia tidak memiliki kain kapan. Jadi ketika dia meninggal, ketika kain kapannya ditarik ke kepala, kakinya terlihat. Ketika kain kapannya ditarik ke kaki, kepalanya terlihat gitu. Hanya dia memiliki selembar itu yang untuk dijadikan sebagai kain kapan. Jadi kata Abdurrahman bin Auf, saya iri kepada mereka. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang soleh, tetapi Allah tidak membalaskan mereka di dunia. Ya, mereka nanti akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di akhirat. Saya khawatir karena saya sudah diberikan kekayaan yang luar biasa ini di akhirat. Di dunia saya tidak lagi mendapatkan apa-apa di akhirat. Gitu ya. Jadi justru Abdurrahman bin Auf sedih dengan kekayaannya, gitu ya, karena dia khawatir nanti ketika dia sudah kaya di dunia, dia tidak lagi mendapatkan balasan seperti apa yang didapatkan oleh sahabat-sahabatnya yang miskin di dunia. Gitu ya. Nah, apalagi ketika kita berhitung ini ya, kehidupan dunia itu sangat sebentar ya, 1 tahun hitungan di akhirat sama dengan 1000 tahun hitungan di dunia, bahkan di ayat lain 50.000 tahun gitu ya. Tetapi ayat-ayat Al-Quran yang menjurus kepada 1 tahun ini, 1000 tahun ini lebih banyak ya. Maka para ulama biasanya merujuk bahwa 1 hari hitungan Allah di akhirat sama dengan 1000 tahun hitungan kita di dunia ya. Jadi bayangkan kalau hanya 1 detik saja gitu ya, 1 detik saja, saya tadi ngitung 1 detik saja Allah masukkan kita ke neraka umpamanya, dalam hitungan Allah, dalam hitungan kita di dunia itu sudah 48 hari ya, 1 detik saja. Jadi mudah-mudahan kita adalah bagian yang insya Allah langsung Allah masukkan ke surganya Allah ya. Nah, apa senjata kita gitu ya untuk terus-menerus mempersiapkan diri untuk akhirat? Tentu hadis ini, mohon maaf saya agak cepat ini ya, saya udah terlewat lama ini ya. Akhtanim khamsan qabla khamsin, kata Rasulullah ya. Jadi jagalah 5 sebelum datang 5 perkara gitu ya. Sababaka qabla harabika. Jadi masa mudamu sebelum tua, apa yang bisa kamu lakukan ketika muda, karena ketika seseorang itu muda dia lebih produktif ya, lebih berpikirnya lebih jernih ya, memanfaatkan itu sebelum masa tuamu. Wasihataka qabla saqamika, masa sehatmu sebelum sakitmu, karena ketika kita sudah didera sakit maka kita akan memiliki keterbatasan ya untuk beribadah, baik itu ibadah yang langsung kepada Allah atau untuk melakukan hablum minas nas dengan manusia lain. Wa ghinaka qabla faqrika, dan kayamu sebelum fakirmu gitu ya. Wa faraghaka qabla sukhlika, ketika kamu memiliki waktu luang sebelum waktu sibukmu. Wa hayatika qabla mautika, ya, waktu hidupmu sebelum matimu ya, karena ketika kita sudah meninggal, ketika kita sudah dipanggil oleh Allah ya, banyak kita lihat riwayatnya yang meminta kepada Allah ketika sudah berada di alam barzakh untuk pulang sebentar saja ke dunia ya, untuk melakukan amal soleh dan menginfakkan seluruh harta yang dia miliki. Nah, selanjutnya perbandingan dunia dan akhirat ya, perbandingan dunia dan akhirat. Ini apa yang harus kita lakukan, yaitu syukur dan sabar ya, syukur dan sabar. Jadi alat lain selain yang hadis yang 5 tadi, yaitu syukur dan sabar ya. Ini agak nggak terlihat ya, Ibrahim. Wa izta'aznana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jadi untuk menyiasati tadi supaya kita bisa menggenggam dunia tetapi tidak melupakan akhirat, kita harus banyak bersyukur ya. Bersyukur terhadap apa? Bersyukur terhadap segala yang Allah berikan ya, baik itu berupa kenikmatan ya, kenikmatan ataupun mungkin cobaan ya, cobaan yang Allah berikan ya. Sikap yang kedua yaitu ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin ya. Jadi sabar, baik itu sabar dalam menerima cobaan dari Allah gitu ya, atau sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah ya. Umpamanya dalam aplikasinya syukur itu bersyukur dengan ketika kita diberikan limpahan harta maka kita menjadi orang yang dermawan.
dan kemudian kita bersabar ketika Allah memberikan kita cobaan gitu ya, dan ketika dunia itu hilang dari kita, kita sabar dan biasa saja gitu ya. Kemudian tidak meletakkan kesedihan dan kebahagiaan pada harta yang dimiliki. Jadi tadi harta itu adalah sesuatu yang hilang dan pergi dari kita. Ketika kita mendapatkan harta maka kita syukuri, ketika dia pergi maka itu tidak membuat kita menjadi kehilangan pegangan. Ujian yang datang, yakinlah bahwa ujian yang datang Allah sesuaikan dengan kemampuan kita. Maka apapun ujian yang datang kepada kita harus kita sikapi dengan syukur dan sabar. Kemudian harus tetap berdoa kepada Allah ya dengan doa terbaik. Jadi untuk tadi berdoa kepada Allah untuk sukses menjalani dunia ini, tetapi sekaligus tadi juga menyiapkan diri untuk akhirat ya. Nah mungkin ini dibaca saja tanda bahwa Anda adalah ahli akhirat. Engkau akan mendapati orang yang ahli akhirat itu tidak memikirkan harta atau dunia yang dia miliki ya. Tetapi jika dunia itu datang mereka akan menerimanya, tadi bersyukur, tapi jika dunia itu hilang mereka tidak akan memikirkannya. Nah inilah gambaran orang yang sukses menggenggam dunia tetapi tetap meletakkan akhirat saja di hatinya gitu ya, karena ketika kita meletakkan akhirat di hati kita seperti kata Hasan Al-Basri tadi, sedikit demi sedikit dunia akan menggeser keberadaan Allah di hati kita ya. Baik Bapak Ibu, nah demikian yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, mudah-mudahan mampu jadi reminder baik bagi diri saya secara pribadi dan mudah-mudahan juga bisa menjadi reminder bagi Bapak Ibu semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Mungkin jika jika Bapak Ibu mau ada tanya jawab dan lain-lain, saya persilakan. Saya kembalikan ke Bu Anum sebagai moderator. Terima kasih banyak Ibu Kori yang telah menyampaikan tausiahnya. Ini sangat bermanfaat bagi kami. Dan apa yang kita pelajari hari ini, malam ini, bisa kita praktekkan ya, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak. Sebelum ditutup, mohon Ibu doanya, atau kita tanya jawab dulu, gimana ya? Tanya jawab dulu ya. Oke, silakan yang mau bertanya. Mbak Dewi, Mbak Kunil, ini mana? Oh, itu Mbak Dewi itu yang mau bertanya. Silakan Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah sekali tausiahnya malam ini dan sangat menyentuh keadaan saya saat ini. Saya sedang dicoba kemarin, kakinya kesleo hari Senin dan seminggu sudah tidak bisa berbuat banyak. Tetapi hati ini kok panik terus, takut kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Itu bagaimana cara? Itu tidak perlu ya menurut Ibu Kori ya? Atau bagaimana? Takut sekali karena saat ini di Amerika kalau nggak baik-baik hilang pekerjaan mudah sekali. Aduh, bagaimana nih caranya untuk tidak ke sana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Anu? Langsung dijawab? Silakan Ibu. Baik Bu Dewi ikut prihatin, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada Bu Dewi. Nah tentu tadi seperti yang saya sampaikan, takut dalam batas tertentu untuk kehilangan pekerjaan, itu tentu tidak termasuk yang tadi menempatkan dunia di hati gitu ya. Secara manusiawi tentu kita membutuhkan pekerjaan itu supaya kita memiliki semangat untuk menjalani hidup gitu ya. Nah, ketika kita nggak punya pekerjaan, justru kita akan akan sangat repot, apalagi Bapak Ibu yang tinggal di negara orang ya,
Saya saja yang hanya tinggal di daerah lain gitu ya. Dan qadarullah juga saya tuh enggak punya keluarga di sini gitu. Semua keluarga dari pihak suami dan saya itu di Medan ya. Jadi saya lebih tidak terbayang lagi seperti Bapak Ibu yang tinggal di negara orang dengan adat istiadat yang berbeda, bahasa yang berbeda dan lain-lain. Nah itu ujiannya lebih luar biasa lagi. Tentu Bu Dewi harus berusaha ya untuk tadi menggenggam dunia ya, untuk tetap mempertahankan pekerjaan kita gitu ya. Jadi kalau saya suka mengatakan kita harus berusaha maksimal dan berdoa optimal gitu ya. Jadi berusaha untuk cepat sembuh ya, berusaha memberitahu atasan kita dengan kondisi kita sekarang gitu ya, bekerjaan kita bukan karena kemauan kita, tetapi memang keterbatasan kita secara fisik ya. Tetapi tentu Bu Dewi, yang maha memberikan penyembuh itu adalah Allah, maka tentu diperkuat doanya kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Nah, kalau kita sudah sampai ke situ, insya Allah kalaupun dengan sakit kita itu akhirnya kita diberhentikan dari kantor, yakinlah Allah punya rencana lain. Ya, kita harus yakin itu Allah punya rencana lain, Allah punya sesuatu yang lain yang insya Allah lebih baik dari kita, dari apa yang Allah ambil. Itu janji Allah. Ya. Insya Allah gitu Bu Dewi ya. Terima kasih, indah sekali suaranya dan jawabannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa menjawab Bu Dewi. Jadi ketika saya dalam hidup saya juga ya namanya manusia gitu ya, kadang-kadang lelah dan lain-lain. Tapi ketika merasakan itu kita kembali saja, ya Allah, saya akan berusaha semaksimal saya, tapi bantu saya ya Allah gitu ya. Karena saya tidak punya kekuatan apa-apa selain kekuatan yang Engkau berikan gitu Bu. Insya Allah lebih tenang ya Bu ya. Insya Allah, amin, amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Khori dan Ibu Mbak Dewi. Ayo silakan yang lain yang mau bertanya. Saya nggak mau bertanya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Khori. Ceramahnya bagus sekali, saya sangat senang sekali dan ini sangat menyentuh. Mudah-mudahan kapan-kapan itu mau lagi kasih sesuatu yang lain lagi. Insya Allah. Nanti saya biasa ngasih pikih nisa namanya ya. Jadi pikih khusus untuk wanita. Oh, bagus. Nanti sesekali nanti kita usir bapak-bapaknya ya Bu. Kita bicara tentang pikih. Tapi ini bagus sekali Bu, saya senang sekali. Jadi seperti kita tidak perlu khawatir kalau sesuatu yang di dunia ini hilang. Saya pernah belajar juga dari adik-adik saya. Jadi pernah saya punya pengalaman, saya punya kalung hilang. Saya nyinyir aja ke semua anak-anak, cari nanti mungkin jatuh sana saya hampir gitu. Sampai teman saya ini pusing kali ya dengar saya dipanggil Mbak. Sesuatu yang hilang itu bukan punya Mbak Kunil. Mbak Kunil nanti akan kehilangan yang lebih dari kalung. Waduh, langsung saya kaget karena waktu itu ibu bapak saya masih ada. Bener. Ternyata kehilangan orang tua jauh lebih berat untuk mengikhlaskan daripada kalung. Jadi memang harta dunia itu memang nggak usah terlalu pusing kalau hilang. Pasti balik kalau memang rezeki kita. Pokoknya bagus sekali ceramah hari ini. Setuju Mbak Kunil. Insya Allah kapan-kapan kita sambung lagi ya Ibu ya. Karena Ibu ini juga Ibu Khori ini juga suka ngasih pengajian di Bandung ya Ibu ya. Ya, di kalangan teman-teman dosen gitu ya. Dan kita juga punya masjid kampus. Jadi saya juga berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa di situ gitu. Memberikan apa yang saya bisa. Saya sebetulnya kepakarannya hukum dan ekonomi Islam Bu ya. Jadi berbicara tentang, tetapi ini ya sepertinya saya lebih ke pendekatan sufiah dulu deh gitu ya. Yang bisa menenangkan dalam kondisi kita yang serba tidak pasti ini gitu ya, dengan dunia kita yang kita sedang menghadapi sesuatu yang luar biasa ini gitu. Jadi memang kalau untuk begini harus
kuncinya harus watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi harus punya komunitas seperti teman-teman di California ini, itu salah satu obat yang paling mujarab gitu ya. Betul. Ya benar Ibu, benar. Ayo silakan siapa yang mau bertanya. Jangan lupa ditutup dengan doa ya, minta Ibu ya. Ya, benar. ya, insya Allah. Ayo ditunggu lagi ya, 1 atau 2 orang. Ya, Siapa yang nih? satu kayaknya, Mbak. Iya, Hah? ya, Yang. Silakan masuk ya, Yang. Masih di mobil kayaknya ya. Iya. Mau nanya, Bu, terima kasih tausiahnya bagus sekali. Saya mau nanya tentang hadis yang mengatakan yang paling dicoba itu para nabi, terus kemudian ya para wali, dan kemudian jadi maksud dari hadis itu apakah makin banyak cobaan kita itu makin derajatnya tinggi, atau mungkin orang yang tidak banyak dicoba tidak setinggi yang dicoba gitu, seperti nabi-nabi kan itu lebih gede cobaannya. Udah gitu yang tadi tausiah Ustazah mengatakan itu bisa dikatakan zuhud ya, jadi bukannya untuk dunia gitu ya. Iya. Surat Hud. Ya. Walaupun agak kurang jelas ya, tapi mungkin saya tertangkap pertanyaannya sedang di perjalanan Bapak ya. Ya, betul. Tadi sebetulnya bukan hadis Pak ya, jadi saya menyampaikan kisah. Jadi kisah tentang para nabi dan sahabat-sahabat Rasul gitu ya. Ada yang Allah berikan dengan kekayaan, tetapi juga ada yang Allah berikan dengan cobaan kemiskinan gitu ya. Para nabi dan sahabat Rasul itu apakah Allah berikan kekayaan atau Allah berikan kemiskinan? Dua-duanya itu adalah kondisi yang mampu membuat mereka justru dekat kepada Allah. Jadi sebetulnya kita tidak dapat menilai apakah saya kok nggak pernah dicoba ini berarti saya ini tidak dicintai sama Allah gitu ya. Tetapi yang saya pahami ketika kita ingin naik kelas gitu ya, ingin naik tingkat, ya mau tidak mau kita harus melewati ujian gitu. Jadi ketika kita naik tingkat dalam hal kebaikan, maka kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi berbagai macam cobaan dari Allah. Nah, cobaan itu kan relatif ya, tidak hanya berhubungan dengan kesengsaraan dan musibah. Tetapi kadang-kadang Allah uji dan Allah coba kita justru dengan kesuksesan dunia dan kekayaan yang luar biasa. Itu juga cobaan ya. Jadi ada orang yang justru dicoba Allah dengan hartanya, seperti Qarun tadi, Allah coba dengan harta yang sangat luar biasa. Ternyata dia justru membuat dia jauh dari Allah supaya menjadi ibrah bagi kita. Kemudian Allah kubur, Allah tenggelamkan dia bersama harta-hartanya gitu. Jadi saya secara pribadi nggak berani mengatakan semakin dikit cobaan semakin nggak, tetapi dari berbagai macam ini barangkali ya, jadi semakin ibarat gitu ya, kalau bahasa Indonesia semakin tinggi pohonnya itu biasanya anginnya akan semakin kencang gitu. Dan anginnya itu beda-beda. Angin yang akan menimpa pohon yang akarnya kuat, yang menimpa akar itu akan berbeda dengan pohon yang dengan angin yang akan menggugurkan daun ya. Jadi kita sikapi dengan tadi ya kita sikapi dengan bijak gitu ya, kemudian dengan mengembalikannya kepada Allah. Gitu menurut saya Pak. Jadi saya tidak berani mengatakan kalau saya ini nggak pernah dicoba nih gitu. Ya mungkin tidak pernah dicoba dengan kesengsaraan, tetapi Allah justru mencoba kita dengan kesuksesan dunia dan dengan harta yang berlimpah. Itu pun merupakan bagian dari ujian dari Allah. Terima kasih Ibu, bagus sekali ininya Pak ya. Terima kasih Yayat, pertanyaannya bagus untuk Yayat masih nanya tuh. Ya itu. Ayo silakan Yayat. Ya, terima kasih banyak jawabannya. Terima kasih banyak. Iya Bapak, Pi'anomenillah, mudah-mudahan perjalanannya lancar sampai ke rumah. Ya, biasanya Pak Yayat yang jadi moderatornya Ibu.
Oh begitu. Saya baru belajar aja karena beliau nggak bisa, jadi saya coba-coba aja. Ya mudah-mudahan. Ya, ada yang lain yang mau bertanya? Silakan sebelum kita tutup dengan doa. Saya mau nanya nih. Oh. Silakan. Iya, Pak Tom Cruise ya. Kayak Bu Korea, ya banyak juga saudara yang di ITB, kayak Profesor Trio Adiono itu saudara, terus Insinyur Husni Sabar itu paman gitu. Terus ya mungkin kenal juga ya. Pertanyaannya dengan kondisi saya pribadi gitu. Kalau saya sampai saat ini saya sendiri itu karena diuji juga atau karena sayanya sendiri? Milih-milih. Terima kasih. Pak Kurni langsung ngomong. Waduh, ini mestinya ini tidak terjadi untuk orang sekelas Tom Cruise ya. Betul. Betul, Bu Kori. Itu KW, Bu Kori. Baik, saya nggak tahu jadinya saya harus manggilnya Tom Cruise nih ya, saya nggak tahu namanya. Baik Pak, jadi betul jodoh itu adalah urusannya Allah gitu ya. Jodoh adalah urusannya Allah. Sama tadi seperti usia dan lain-lain. Nah tapi dalam hal jodoh, ada takdir yang sifatnya tidak bisa dirubah, ada takdir yang sifatnya bisa dirubah gitu ya. Jodoh ini tentu juga kalau orang Qadariyah bilang, jadi dalam ilmu kalam itu ada dua aliran yang sangat sangat bertolak belakang ya. Nama yang satu Jabariyah. Jabariyah itu bilang Pak Tom Cruise, jodoh itu 99,9%. Nah itu ada di tangannya Pak Tom Cruise ya. Jadi 0,1% itu di tangannya Allah gitu ya. 0,1% lagi itu di tangannya Allah. Oh begitu ya. Tetapi tetap memang Allah memiliki hak prerogatif untuk hal ini gitu ya. Jadi ketika Allah Pak Tom Cruise sudah 99,9% berusaha untuk mendapatkan yang terbaik menurut Pak Tom Cruise, tetapi ketika hak prerogatif yang 0,1% itu tidak diberikan oleh Allah, itu pun memang tidak akan berjodoh gitu ya. Jadi teruslah berusaha dan teruslah berdoa. Insya Allah sesuatu yang jauh pasti Allah dekatkan, insya Allah ya. Yakin ya. Ya minta doanya ya. Kita doakan khusus kalau gitu ya Bu. Iya. Terima kasih sekali. Assalamualaikum. Ustaz kita udah kasih contoh. Ustaz Jul udah kasih contoh. Masih ada yang mau bertanya? Malu. Oke. Kalau begitu Ibu kita kayak doakan Ibu ya untuk yang mau mencari jodoh, yang lagi sakit, semoga. Silakan Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita menutup pertemuan ini, mari sama-sama kita menundukkan kepala, menghadirkan hati dan jiwa kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga di antara kita yang sakit Allah berikan kesembuhan. Di antara kita yang belum menemukan jodohnya, mudah-mudahan segera Allah temukan dengan jodohnya. Amin. Nabtadi'u bi ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa jami sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara.
Ya Allah, ya Ghafur, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Ampuni dan tolonglah kami ya Rob. Bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih dan suci bagi masa depan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dan selamatkan orang tua kami yang darah dagingnya melekat pada tubuh kami. Ampuni jikalau selama ini kami pernah menzalimi mereka. Jadikan sisa umur kami menjadi anak yang tahu balas budi, ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup, bahagiakan dia, ya Rob. Muliakan sisa umurnya dengan menyibukkan diri beribadah kepadamu. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Bagi orang tua kami yang sudah tiada, kami benar-benar mohon kepadamu, ya Allah. Lindungi dia dari siksa kubur. Jadikan doa-doa kami menjadi cahaya bagi roh dan cahaya bagi kuburnya. Jadikanlah kuburnya menjadi raudatan min riyadil jinan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Ampuni ya Allah, jika di antara kami ada istri yang kurang dapat melayani keluarganya. Ampuni ya Rabb, jika di antara kami ada suami yang lalai melaksanakan kewajibannya. Ampuni jikalau kami salah dalam mendidik keluarga dan anak-anak kami. Ya Rabbana, selamatkan anak-anak kami, sukseskan hidupnya, muliakan akhlaknya, kuatkan imannya, berilah mereka yang lebih baik dari apa yang kami dapatkan. Jadikan mereka hamba-hamba yang kau banggakan di singgasanamu yang tinggi. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbina ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tuntunlah kami, anak-anak kami dan keluarga kami ke jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi ya Rabb. Jadikanlah keluarga kami orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat-Mu, dan jadikanlah kami orang yang sabar dalam menghadapi segala ujian. Ya Allah, jangan biarkan persoalan dan cobaan dunia yang kami hadapi membuat kami mengkhianati-Mu ya Rabb. Melainkan jadikan apapun yang harus kami hadapi membuat kami semakin dekat dengan-Mu, semakin bersyukur atas nikmat dari-Mu, semakin ridho dengan ketentuan apapun dari-Mu, semakin indah dengan kesabaran, dan semakin gigih berjuang di jalan-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Kau pikulkan kepada kami beban yang tak sanggup kami untuk memikulnya. Tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan beri kami petunjuk untuk mengikutinya. Tunjukkan kepada kami bahwa yang salah itu salah, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Andai suatu saat malaikat maut menjemput kami, izinkan ya Rob saat kematian menjadi saat terindah dalam hidup kami. Amin. Ya Rabb. Jadikanlah sebaik-baik umur kami pada ujungnya sebaik-baik amal kami pada akhir hayat kami. Amin. Jadikanlah sebaik-baik hari kami, yaitu hari ketika kami bertemu denganmu ya Rob. Izinkan kami wafat dengan husnul khotimah. Allahumma taubatan nasuha. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal abdi hisab. Allahumma ja'al jam'ana haja jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina siratan mustaqima. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Saudara-saudara kami telah dipersatukan dalam Ikatan Nasional Muslim Nusantara Muslim California Amerika Serikat ini ya Rob. Mohon perkuatkan dan kokohkan persatuan di antara mereka. Jangan Engkau biarkan ada perpecahan di antara mereka ya Rob. Amin. Amin. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami dapatkan pada pengajian malam ini ilmu yang bermanfaat bagi kami. Mampukan kami menjadi hamba yang sukses menggenggam dunia di hatinya, di tangannya, namun tetap menjadikan akhirat sebagai tujuan kami.
yang memenuhi relung hati dan sanubari kami. Jadikanlah bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang sejahtera, bangsa yang memiliki harga diri, bangsa yang berdiri di atas kakinya sendiri, bangsa yang selalu berada di dalam Rahman dan Rahim-Mu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu Bapak yang saya muliakan, mohon maaf atas segala kekurangan. Segala kebenaran yang saya sampaikan pastilah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ada kesalahan dari saya yang saya sampaikan, tentulah itu berasal dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.